Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Guru lanjutkan bagian terakhir kisah Perang Khandaq. Perang Khandaq berlangsung kurang lebih selama 4 minggu. Keadaan pasukan Quraisy tersiksa oleh cuaca yang sangat dingin di malam hari. Anak-anakku tersayang, bersabar bukan berarti hanya berdiam diri. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim baru saja masuk Islam dan hal itu tidak diketahui oleh musuh. Sebelum masuk Islam, Nu'aim saat erat bersahabat dengan Bani Quraisyah dan Ghatafan. Nu'aim berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum saya tidak mengetahui keislaman saya. Karena itulah, silahkan engkau berbuat apa saja yang engkau inginkan terhadap diri saya." Rasulullah pun menjelaskan rencananya kepada Nu'aim. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakanlah rencana ini Nu'aim, karena suatu pertempuran itu memang penuh tipu daya." Dengar baik-baik ya anak-anakku tersayang, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah strategi yang luar biasa untuk memecah belah musuh. Atas perintah Rasulullah, Nu'aim pergi menemui Bani Quraisyah. Kemudian Nu'aim berkata, "Kalian semua telah tahu betapa aku sangat mencintai kalian." Bani Quraisyah pun menjawab, "Kami memang tidak menaruh curiga sama sekali kepadamu." Nu'aim melanjutkan, "Sebenarnya orang-orang Quraisy dan Ghatafan tidak sama dengan kalian sebab ini adalah negeri kalian. Disinilah kalian menyimpan harta dan istri kalian. Sementara itu, harta dan istri-istri orang Quraisy serta Ghatafan ada di tempat masing-masing. Lagi pula, pengepungan sudah berjalan terlalu lama. Orang-orang Quraisy dan Ghatafan mulai kehabisan bekal. Kuda-kuda dan unta-unta mereka juga semakin kurus. Sebentar lagi mereka pasti akan pulang dan kalian akan ditinggalkan sendiri untuk menghadapi Muhammad dan pengikutnya. Mengapa kalian sampai hati mengkhianati Muhammad? Bukankah kalian mengetahui bahwa Muhammad itu sangat jujur dan setia? Ia pasti akan membela jika kalian dalam kesulitan. Jika pasukan Ahzab pulang, posisi kalian akan terjepit. Yang pasti, kalian tidak akan mampu menghadapi Muhammad dan para pengikutnya jika kalian dan dia saling berhadapan langsung." Orang-orang Yahudi itu pun bingung. Mereka bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Nu'aim pun menjawab, "Mintalah sandera dari pihak Quraisy dan Ghatafan. Dengan demikian, keduanya tidak akan pulang, melainkan bertempur bersama kalian. Janganlah kalian mau disuruh menyerang sebelum sandera-sandera dari pihak Ahzab ada di tangan kalian." Bani Quraisyah pun menyetujui usul yang menurut mereka sangat baik ini. Setelah itu, secara diam-diam Nu'aim melanjutkan misinya. Ia pergi ke perkemahan Bani Ghatafan yang juga sahabatnya saat ia masih kafir. Kepada mereka, Nu'aim berkata, "Sebenarnya Bani Quraisyah merasa menyesal telah memusuhi Muhammad. Mereka enggan meneruskan pertempuran di pihak kalian. Hati-hati, mereka akan berpura-pura meminta sandera kepada kalian, padahal sandera itu akan diserahkan kepada Muhammad agar Muhammad memaafkan perbuatan mereka." Mendengar hal itu, para pemimpin Ghatafan dan Quraisy jadi ragu-ragu terhadap Bani Quraisyah. Abu Sufyan pun menulis surat kepada Ka'ab, pemimpin Bani Quraisyah. "Kami sudah cukup lama tinggal di tempat ini dan mengepung Muhammad. Besok kalian harus menyerbu Muhammad dari belakang dan kami akan menyusul." Ka'ab pun menjawab, "Besok itu hari Sabtu. Pada hari Sabtu kami tidak dapat berperang atau bekerja apapun." "Cari hari Sabtu lain saja sebagai pengganti Sabtu besok," jawab Abu Sufyan dengan marah pada surat balasannya. "Sebab besok Muhammad sudah harus diserbu. Kalau kami sudah mulai menyerang Muhammad, sedangkan kamu tidak turut serta dengan kami, persekutuan kita dengan sendirinya bubar dan kamulah yang akan kami serbu lebih dulu sebelum Muhammad." Perlu diketahui abang dan kakak, Bani Quraisyah tidak berani melanggar pantangan pada hari Sabtu. Mereka percaya jika mereka melanggar pantangan itu, Tuhan mereka akan murka dan mereka akan diazab berubah menjadi monyet dan babi. Mendengar hal itu, yakinlah pasukan Ahzab bahwa apa yang dikatakan Nu'aim itu benar. Mereka pun ragu dan mereka
Akhirnya terpecah belah. Pasukan Ahzab yang tergabung oleh pasukan Ghatafan dan Quraisy tidak lagi mempercayai pasukan dari Bani Yahudi atau Bani Quraisyah. Tahukah kalian, selama perang Ahzab yang mencekam itu, tak henti-hentinya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah siang dan malam. Beliau merendahkan diri kepada Allah, memohon agar pasukan Ahzab dikalahkan dan diguncangkan. Hingga suatu malam, Allah mengirimkan angin topan mengamuk melanda Madinah dan sekitarnya. Kaum muslimin segera berlindung di balik pagar pertahanan. Rasa dingin begitu menusuk tulang. Pada saat angin topan sedang berlangsung, Rasulullah SAW berseru mengalahkan deru angin. Adakah orang yang bersedia mencari berita musuh dan melaporkannya kepadaku? Mudah-mudahan Allah menjadikannya bersamaku pada hari kiamat. Semua sahabat terdiam. Rasulullah mengulangi seruannya sampai 3 kali. Namun semua sahabat dicekam dahsyatnya topan. Rasulullah pun berseru, "Bangkitlah, wahai Huzaifah, carilah berita dan laporkan kepadaku." Huzaifah bangkit dan mendengarkan pesan Rasul. "Berangkatlah engkau mencari berita musuh dan janganlah engkau melakukan tindakan apapun." Huzaifah berangkat dengan membawa panah. Ia berjalan dengan susah payah melawan angin. Huzaifah menuturkan sendiri pengalamannya. "Aku berjalan seperti orang sedang dicengkram kematian. Hingga tiba di markas musuh, kulihat Abu Sufyan sedang menghangatkan punggungnya di perapian. Aku segera memasang anak panah pada busurku, namun teringat pesan Rasul, janganlah engkau melakukan tindakan apapun. Kalau aku panah, pasti akan kena pahanya." Saat itu, angin dan tentara Allah sedang mengobrak-abrik musuh. Angin topan itu menerbangkan kuali, memadamkan api, dan menumbangkan perkemahan. Abu Sufyan bangkit dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, setiap orang hendaknya melihat siapa teman duduknya." Aku segera memegang tangan kanan orang yang berada di sampingku lalu bertanya, "Siapakah Anda?" Dia menjawab, "Fulan bin Fulan." Selanjutnya Abu Sufyan berkata, "Wahai orang Quraisy, demi Allah, sesungguhnya kalian tidak tinggal di tempat yang layak. Kuda, unta, dan ternak kita banyak yang mati. Bani Quraisyah pun telah mengkhianati janjinya kepada kita. Badai ini membuat periuk-periuk kita kocar-kacir. Tidak dapat api kita nyalakan. Dan bahkan tidak satu tenda pun yang berdiri tegak. Oleh karena itu, pulanglah kalian. Aku pun sendiri akan pulang." Pasukan Ahzab pun bubar dan mereka kembali masing-masing ke tempat mereka. Anak-anakku tersayang, setelah itu Huzaifah pulang dengan bersusah payah dan melaporkan apa yang dilihatnya kepada Rasulullah. Beliau segera menyelimuti Huzaifah dengan kain yang biasa ia gunakan untuk sholat. Huzaifah pun tertidur sampai pagi. Setelah itu, kaum muslimin memandang tempat yang baru beberapa jam lalu dipenuhi ribuan musuh bersenjata lengkap itu kini kosong melompong, kecuali serpihan tenda dan peralatan lain yang berserakan di sana-sini. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan angin topan, maka berakhirlah perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Ketika semuanya tengah terpana, Rasulullah pun bersabda, "Segala puji bagi Allah, Dialah yang telah menolong hambanya dan memberikan kekuatan kepada tentaranya. Dialah yang mengalahkan pasukan Ahzab dengan dirinya sendiri. Orang-orang Quraisy tidak akan pernah lagi mau menyerang ke sini. Sebaliknya, kita yang akan menyerang mereka. Kalian akan memasuki Mekah lalu menghancurkan patung-patungnya."
Kaum muslimin pun bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing dengan diliputi rasa syukur dan bangga dengan kemenangan ini. Mereka telah melewati cobaan yang teramat berat. Sejak itu mereka yakin dakwah mereka akan menjadi ajaran baru yang dihormati dan ditunggu-tunggu kedatangannya. Alhamdulillah, kisah perang Khandaq sudah selesai Ibu Guru ceritakan ya. Insya Allah pekan depan kita akan masuk dengan kisah sirah yang baru. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.